Semua yang terlihat, semua yang bisa kita wakilkan pakai kata-kata itu adalah ketidaklengkapan, termasuk yang namanya cinta. Anjene penak ke Ageng Wali ki anjene penak. Sik. Iki critakno. Hakikine cinta sejati ku critakno arek nom-nom kan kadang-kadang putus nyambung, kadang-kadang lemot barang lho. Kadang-kadang ngelek barang lah. Critakno Gus, yo po sebenarnya cinta ambek cinta hakiki ku. Arek-arek padha ngenteni ku lho. Ngelir rek. Iki aku cerita sing tenanan apa sing cinta-cintaan wae? Bu, oke. Ibu, sebelum saya ngomong cinta, saya pengen cerita yang nanti bisa dipakai buat ngomong tentang cinta. Saya dulu pernah ngomong bahwa bukan rindu yang datang dari cinta, tapi semua cinta yang kau rasakan di dunia datang dari kerinduan kepada Yang Maha. Kok bisa? Pertanyaannya saya kemarin baru ditanyain itu, kok bisa? Nah, ini ada ceritanya gini. Ibu tahu Mejiku Hibiniu enggak? Ya. Semua warna kalau dijadiin satu warnanya apa? Pelangi kan pisah-pisah, merah, Mejiku Hibiniu itu kan kalau pisah-pisah. Kalau jadi satu putih. Transparan, justru nggak kelihatan ya. Di mana-mana yang lengkap itu justru nggak kelihatan. Kalau dia cuman tersisa hijau baru kelihatan warnanya hijau. Kalau tersisa merah baru kelihatan warnanya merah. Sebenarnya merah itu kelengkapan atau ketidaklengkapan? Kalau lengkap justru nggak kelihatan, betul nggak? Kalau nggak lengkap justru kelihatan. Nah, semua yang terlihat, semua yang bisa kita wakilkan pakai kata-kata itu adalah ketidaklengkapan, termasuk yang namanya cinta. Oke, saya cerita lambat-lambat. Mungkin kalau nanti ada tanya jawab bisa nggak jelas ditanyain. Jadi ceritanya begini. Ini tadi bertanya tentang cinta ya. Semua makhluk itu rindu kepada Tuhan. Paling gampang, semua makhluk rindu kepada cahaya. Bagian dari Tuhan. Saya nggak ngomong Tuhan sama dengan cahaya ya. Tapi semua makhluk itu rindu sama cahaya. Paling gampang nonton, lihatlah pohon. Ada yang pernah nanam pohon di rumah? Di pot taruh dalam rumah? Dalam rumah loh, bukan di luar rumah. Di dalam. Itu nanti lama-lama daunnya akan mencari cahaya. Betul nggak? Dia akan semakin mendekati ke cahaya. Pohon pun mencari cahaya. Kata biologi itu fotosintesis, iya boleh. Tapi faktanya adalah pohon pun mencari cahaya. Nah, bisa kita katakan pohon itu merindukan cahaya. Semua makhluk, saya tadi bilang, merindukan Tuhan. Karena cahaya yang dirindukan oleh makhluk yang lebih, dalam tanda petik, lebih rendah dari kita, artinya pohon itu tadi, sehingga kita bisa tahu cahaya yang dicari itu, makhluknya itu. Makhluknya adalah pohon, cahaya yang dicari adalah Mejiku Hibiniu. Nah, semakin tinggi makhluk, akan dia terus mencari cahaya, tapi pada cahaya yang lebih tinggi lagi. Nah, manusia tidak mengerti cahaya yang dia cari apa, tapi dia selalu merindukan. Nah, karena merindukan, dia susah menemukannya di mana, karena nggak tahu apa yang dicari. Sehingga yang dicari adalah, yang ditemukan adalah pantulan-pantulan cahaya yang sejati itu. Kadang dia kalau masih kecil, dia ngelihatnya cahayanya memantul di mainannya. Sehingga dia cinta banget sama mainannya, sama selimutnya, sama bonekanya, dipegangin, kalau diambil nangis marah nggak keruan. Karena dia melihat cahayanya yang dipantulkan oleh Sang Maha, lihatnya di mainannya tersebut. Nanti gede sedikit. Tapi kita nyebutnya anak kecil nggak cinta, seneng.
Anak kecil itu senang sama mainan. Oke. Nanti sudah remaja sedikit baru disebut cinta. Si A cinta sama B, padahal dia sedang merindukan cahaya yang sejati, cuman baru bisa melihat pantulannya dari lawan jenis. Itu belum cinta ke orang lain. Itu masih cinta sama dirinya sendiri, cuman lewat orang lain. Buktinya, tanya temen yang sudah ditolak 16 kali. Cinta, ditolak, nggak cinta lagi. Dia nggak mau kok. Betul nggak? Beda ketika cintanya lebih naik lagi. Ketika cinta kepada anaknya. Anaknya nguyuin dasmu tetap cinta nggak? Tetap cinta, nggak dipecat jadi anak. Betul nggak? Mau belingin ngoyong apa tetap cinta. Betul? Cintanya semakin benar-benar cinta kepada orang lain. Dia belajar cahaya yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi. Sampai nanti pada posisi dia bisa melihat cahaya, pantulan cahaya ilahi dari apapun yang dia temui. Sehingga dia tidak bisa tidak mencintai apapun. Jadi pemahaman cinta yang kita rasakan manusia bertingkat datang dari kerinduan kepada yang maha itu. Yang sejati yang mana? Semua sejati, tinggal kita langkahnya sampai mana nih memahami cinta. Nah, betul. Karena wis koyo nabi, wis koyo wali, iku melihat semua udah dicintai. Wis ora tega ndelok apa-apa. Seperti kalau misalnya gini, Ibu. Kalau Anda masih cinta sama diri sendiri, kakinya sakit disembuhkan enggak? Luka gitu dibersihin. Enggak perlu pakai ayat. Enggak perlu pakai perintah agama. Dalil, nggak perlu. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Saya tanya, kalau anaknya lagi luka, disembuhin langsung nggak? Cariin obat merah, dibersihin. Iya. Perlu pakai ayat, dalil? Nggak. Kenapa? Karena cintanya sudah sampai ke anaknya. Kalau tetanggamu sakit? Mikir. Sedekah masih harus dikasih iming-iming surga. Masih kasih iming-iming pahala. Kenapa? Karena wong iki nyatru tambah ora katene nulung. Iya, malah ono malah nyatru ya. Imajinasinya luar biasa. Tapi tadi cerita tentang cinta seperti itu. Jadi cinta bertingkat terus. Ini kalau sudah umur segini, umur sudah dewasa, sudah anaknya sudah mulai dewasa, cintanya mungkin pada kumpul sama teman-teman pengajian. Iku sing apik. Engko ana sing cinta kumpul karo teman-teman gaple. Iku ya ono. Ono. Tambah asik. Ono, tapi dia pengen mengekspresikan cinta yang lebih daripada tingkat ke anaknya. Dia pengen akunya ke situ. Nah, pemimpin, ya ngomong 2024 lagi. Pemimpin itu yang tidak bisa tidak merasa sakit kalau rakyatnya sakit. Karena seharusnya dirinya bukanlah dirinya, tapi dirinya adalah semua rakyatnya. Jadi nggak perlu mau nyombongkan diri, aku ki penolong rakyat. Nggak perlu, iku koyok sikilmu, iku tidak menolong sikil, mau sikilmu dewe, karena itu dirimu sendiri. Pemimpin yang baik adalah bisa merasakan semua sakitnya rakyat. Bahkan Islam juga. Cocok. Sepemahaman saya, mohon saya dibenarkan Mbak ya kalau saya salah. Islam juga mengajak gini. Satu umat itu yang kalau saudaramu sakit, kamu juga ngerasa sakit. Kalau saudaramu dihina, kamu juga merasa terhina. Itu karena satu, jadi satu cintanya itu tadi. Nah, cinta yang sejati adalah ketika dirinya adalah jagat raya itu sendiri. Tepuk tangan.